Kita akan membaca ayat emas kita untuk pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama. Dari Efesus 1 ayat yang ke-9. Mari kita buka firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan menikmati bersama firman Tuhan ini. Kita mengetahui dari khotbah minggu kemarin bahwa di dalam 1 Efesus ini diawali dengan Rasul Paulus memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Dia katakan, terpujilah Allah. Di dalam dia memuji Tuhan itu, dia perhatikan mulai dari ayat yang keempat. Di situ dikatakan, karena Allah telah memilih kita. Ayat kelima, karena Allah menentukan kita melalui Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini gak jalan nih. Berarti saya perlu dibantu dari belakang. Slide kedua. Betul, yang ini. Oke. Karena Allah telah menjadikan kita anak-anaknya. Makanya Rasul Paulus memuji-muji Tuhan. Ayat 7. Karena Allah oleh darahnya telah menebus kita. Telah mengampuni dosa-dosa kita. Ayat 9. Karena Allah telah menyatakan rahasia kehendak Allah kepada kita. Ayat 11. Karena di dalam Tuhan Yesus Allah akan memberikan janji-janjinya, semuanya akan diberikan kepada kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersyukur. Ayat 12, karena Allah memberikan pengharapan yang luar biasa kepada anak-anaknya kita semua melalui Yesus Kristus. Di ayat 13, karena Allah memberikan kepada kita Roh Kudusnya sendiri untuk masuk ke dalam kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa Rasul Paulus, salah satu rasul terhebat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita di sekolah teologi pada saat mempelajari nas ini diberitahu bahwa pada saat Rasul Paulus menulis Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini, dia menulisnya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Itu satu kalimat loh. Satu kalimat yang panjang sekali dan isi kalimat itu ada 246 kata. Penelaah ke Alkitab, terutama yang menelaah mengenai surat-surat Rasul Paulus, mengatakan Rasul Paulus menulis nas ini seperti itu karena pada saat dia menulisnya, Roh Kudus bekerja atasnya sedemikian rupa sehingga dia begitu bersemangat, begitu bersukacita di dalam menulis surat ini sehingga yang keluar dari pikirannya yang dia taruh di penanya itu adalah ayat demi ayat yang isinya mengekspresikan rasa syukur demi rasa syukur atas berkat demi berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dan kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada Paulus. Hari ini kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur juga bersama Rasul Paulus memuji Tuhan karena apa yang Tuhan berkatkan pada kita. Amin. Saya akan ulangin. Rasul Paulus kita bayangkan nih. Dia bersukacita nih. Dia semangat nih. Dia terus menerus mengekspresikan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatinya. Sehingga kalau kita nanti di rumah membaca nas ini, kira-kira beginilah bunyinya. Siap? Saya harus tarik nafas dalam. Oke. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Karena kita bersatu dengan Kristus. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud
supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Kristus Yesus, ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Terpujilah Allah yang agung karena melalui anaknya yang tercinta, ia sangat mengasihi kita. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Menurut kemauannya sendiri Allah memberitahukan kepada kita rahasia rencananya. Ia sudah memutuskan bahwa rencana itu akan diselesaikannya melalui Kristus. Rencana itu ialah supaya segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Dan hal itu akan diselesaikan oleh Allah kalau sudah sampai waktunya. Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sejak semula ia sudah memilih kita sebab ia ingin supaya kita menjadi umatnya karena bersatu di dalam Kristus. Biarlah kita yang pertama-tama berharap pada Kristus, memuji Allah karena keagungannya. Sekalipun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yaitu kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu, kalian percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Amin. Satu kalimat. Begitu bersukacita dan bersemangatnya Rasul Paulus mengetahui bahwa Yesus yang diutus Allah itu ada bersama-sama kita. Dan seluruh berkat-berkat tadi kita terima dari Allah karena Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat nanti membaca firman Tuhan di rumah, lakukanlah seperti Paulus. Penuh semangat, lakukanlah seperti Paulus. Penuh sukacita. Dan kalau memang harus dibaca di depan anak-anak kita, di depan istri kita, di depan suami kita. Dengan berapi-api, jangan ragu-ragu. Lakukanlah dengan berapi-api. Karena Roh Kudus ada di dalam kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Amin. Luar biasa, kita beri kemuliaan dulu pada Tuhan. Itulah firman Tuhan. Seperti itulah dia mau mempengaruhi kehidupan kita. Mari sekarang kita akan masuk melihat ayat emas kita tadi. Yaitu rahasia rencana Tuhan. Kita akan mendalami ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan berkata, menurut kemauan Tuhan sendiri, Allah memberitahukan kepada kita rahasia rencananya. Jadi dia ada rahasia dari rencananya. Ia sudah memutuskan bahwa rencana itu akan diselesaikan melalui Kristus. Perhatikan ayat 10. Rencana itu ialah supaya segala sesuatu, baik di surga maupun yang di bumi, menjadi satu. Baik di surga maupun yang di bumi menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Itu rahasianya. Ayat 10 bilang begitu. Bukan saya yang bilang mengenai rahasia itu. Bertanya-tanyalah jemaatnya Rasul Paulus. Apa ini Pak Paulus, Pak Pendeta Paulus? Yang dimaksudkan apa? Dia lanjutkan di Efesus 3 ayat 3 sampai 6. Dia jelaskan, Rasul Paulus yang menjelaskan. Allah mengungkapkan rahasia rencananya dengan memberitahukannya kepada saya. Rasul Paulus yang bicara. Mengenai hal ini di pasal 3. Mengenai hal ini sudah saya tulis di atas dengan singkat, yaitu di pasal 1 tadi. Ayat 9 dan 10 tadi yang barusan saya baca. Dan kalau kalian membaca Efesus 1 ayat 9 dan 10 tadi, maka kalian akan memahami rahasia yang dimaksud Allah itu mengenai Kristus. Sama seperti saya memahaminya. Di ayat yang kelima, Efesus 3, di situ dikatakan, dahulu rahasia itu tidak pernah diberitahukan kepada manusia.
Tetapi sekarang Roh Allah sudah menyatakan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Apa itu rahasianya? Di ayat 6 ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Rahasia itu ialah, siap kita mau dengerin rahasianya. Melalui kabar baik itu, orang bukan Yahudi turut merasakan berkat-berkat Allah yang dahulu disediakan hanya untuk orang Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi sudah menjadi anggota dari tubuh yang sama dan turut menerima apa yang dijanjikan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi rahasianya adalah mempersatukan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Kristus. Itulah rahasia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, pada saat ini disampaikan baik di sekolah teologi, di gereja-gereja, Bapak Pendeta yang menyampaikan akan memberikan penekanan sebagai berikut. Di Efesus 1 ayat 10 penekanannya akan diberikan kepada Kristus sebagai kepala. Jadi pada saat Tuhan mempersatukan segala sesuatu dengan Kristus, Kristus adalah kepalanya. Nah, untuk yang Efesus 3 ayat 6, penekanannya biasanya akan diberikan kepada melalui kabar baik. Jadi pada saat Tuhan mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus, maka itu dilakukan melalui kabar baik. Itu perlu kita resapi dulu. Kita masukkan dulu ke dalam hati jiwa kita bahwa Kristus adalah kepalanya, bahwa kabar baiklah yang mempersatukan semua itu. Nah, rencana Tuhan berlanjut. Rahasianya diberitahukan oleh Rasul Paulus. Kita akan melihat ayatnya. Di sini dikatakan, dahulu rahasia itu tidak pernah diberitahukan kepada manusia. Tetapi sekarang Roh Allah sudah menyatakannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Kalau Alkitab berkata rasul-rasul dan rasul-rasul ini menyatakan melalui Roh Allah, apakah pernyataan itu hanya ditujukan di zaman di mana jemaat Tuhan bisa melihat rasul-rasul itu di depan mata? Bukan begitu. Kita tahu rasul-rasul itu adanya di perjanjian baru, benar gak? Gak ada rasul-rasul diomongin di perjanjian lama. Kagak ada. Adanya di perjanjian baru. Artinya kalau Roh Kudus menyatakan kepada jemaat Tuhan pada saat itu melalui rasul-rasul. Hari ini Roh Kudus menyatakan kepada jemaat Tuhan melalui perjanjian baru. Kita harus baca. Kita mau tahu rahasia Tuhan, rahasia rencana Tuhan. Baca perjanjian baru. Yang kedua tadi dibilang kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab perkataan nabi-nabi, di mana nabi-nabi itu biasanya menyampaikan firman Tuhan, disampaikan kepada umat Tuhan. Adanya di perjanjian lama. Perjanjian baru hanya ada satu nabi yang dibesarkan, yaitu Nabi Yohanes. Tapi rata-rata nabi-nabi itu ada di perjanjian lama. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan, kita ingin tahu rahasia Tuhan yang dibicarakan oleh Paulus secara detail. Pergilah baca perjanjian lama. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari sangat dikasih Tuhan Yesus. Kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau atas rahasia itu yang sudah diberikan kepada kita semua. Baca perjanjian lama, baca perjanjian baru. Tidak ada satupun yang boleh ditinggalkan. Artinya kita harus baca Alkitab secara keseluruhan. Jelas kita nggak baca Alkitab keseluruhan secara konsisten, bagaimana caranya? Roh Tuhan tadi akan menyampaikan rahasia Tuhan tadi. Sementara rahasia itu nanti kita akan belajar harus diketahui oleh semua anak-anak Tuhan. Semua umat Tuhan tanpa kecuali. Itu adalah Alkitab yang menyampaikan. Dan untuk menutup note yang ini saya ingin sampaikan bahwa Roh Allah lah yang menyatakan semua itu. Artinya apa? Kalau kita baca firman Tuhan tidak bisa hanya sekedar membaca. Oh Pak Pendeta, saya baca kok perjanjian lama. Saya baca kok perjanjian baru. Setiap hari saya baca
Alkitab. Tapi kalau Roh Kudus tidak bersama kita pada saat Alkitab itu dibaca, sedangkan Dia, Roh Kuduslah yang menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita yang hari ini kita lihat di Alkitab. Tapi kalau itu nggak ada, Roh Kudus itu nggak ada, kita tidak akan pernah mengerti. Buku ini tidak akan pernah punya rema, artinya tidak akan pernah punya kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tidak ada, kita akan lihat nanti. Seperti apa sih pernyataan Roh Kudus itu. Nah sekarang kita akan lihat, Pak Pendeta, saya udah dengar rahasia tadi barusan Pak Pendeta baca. Dari Efesus 1, dari Efesus 3, udah detail lagi dibilang. Dapatnya dari perjanjian baru, dari perjanjian lama. Terus untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Artinya apa sih Pak Pendeta? Mari kita lihat lebih dalam. Saya tidak akan keluar dari ayat yang sudah kita sama-sama baca tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari, mengertikah kita semua bahwa kalau sampai waktunya, itu tadi yang disampaikan Rasul Paulus di dalam firman-Nya tadi. Nanti Tuhan akan membukanya nanti pada saat waktunya. Kita akan dipersatukan satu dengan lain. Kita nggak ngerti itu. Termasuk kita akan disatukan dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Apa maksudnya Pak Pendeta? Saya akan dipersatukan dengan orang-orang yang tidak saya sukai. Pernahkah kita berpikir di dalam kehidupan kita? Kita berada di satu kubu tertentu. Kalau politik mungkin ada satu partai tertentu. Terus ada partai lain yang bertentangan secara pemahaman akan bagaimana menjalankan suatu kebijaksanaan. Itu kan biasanya mereka nggak akuran tuh. Menurut firman Tuhan, ini rahasianya, mereka akan dipersatukan. Tahu nggak kita? Care group A dengan care group B kadang-kadang di gereja ini nggak ada. Tapi kadang-kadang ada anggotanya yang saling nggak akur. Ya kan? Terus ngomongin satu sama lain, gak akur. Tahukah kita bahwa firman Tuhan mengatakan dua anggota yang gak akur tadi akan dipersatukan? Mengertikah kita itu? Atau mungkin tetangga kita? Kita gak tahu tetangga kita dia pakai aliran apa atau masuk dalam political party yang mana kita gak tahu. Tapi kalau kita sempat tidak akur dengan tetangga kita, tahukah kita bahwa rahasia Tuhan tadi bilang kita akan dipersatukan? Tahu Pak Pendeta. Saya tahu itu Pak Pendeta. Tadi barusan diomongin. Tadi barusan dibaca Alkitabnya. Kalau kita memang tahu, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang masih membenci satu sama lain? Kenapa kok banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti bahwa kalau dia berselisih dengan istrinya sendiri sampai dia bercerai, Tuhan akan mempersatukan pada akhirnya. Ngerti nggak yang itu? Sampai bercerai, Alkitab bilang Tuhan akan mempersatukan itu dengan Kristus. Kalau perceraian ada, orang-orang itu belum dapat rahasianya. Bapak Ibu Saudara-saudari. Entah dia nggak ngerti atau dia ngerti, tapi yang jelas belum dapat. Kalau dia dapat dia nggak akan bercerai. Amin. Kedua, mengertikah kita bahwa kalau sudah sampai waktunya nanti kita akan dipersatukan dengan Kristus? Ngerti nggak kita? Bukan dengan ilah-ilah kita. Banyak di antara kita yang punya ilah-ilah. Kita punya Kristus. Tapi ada ilah-ilah lain di samping Kristus. Contohnya kita punya Kristus. Tapi kita ngejar uang sedemikian rupa sampai kita korupsi katanya anak Tuhan. Tapi korupsi ilahnya uang. Tahu nggak bahwa nanti kita dipersatukannya itu dengan Kristus. Bukan dengan uang kita. Bukan dengan harta kita. Dipersatukannya dengan Kristus. Ngerti nggak sih itu? Rahasia itu ngerti nggak? Kalau jawabannya udah ngerti Pak Pendeta. Saya kan baca Alkitab juga. Kenapa masih banyak orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, yang dengan rakus mengumpulkan harta dunia. Dia nggak peduli sama Tuhan, pokoknya ini dulu. Ada proyek, ini dulu, Tuhannya nanti. Dia ngertikah rahasia itu? Orang-orang yang anak Tuhan tapi rakus mengumpulkan harta dunia.
Lain lagi kita lihat masih di ayat itu. Ngerti nggak kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita nanti akan menerima seluruh janji Tuhan. Semua janji Tuhan yang dibilang di firman Tuhan nih, segini nih banyaknya, ada ribuan janji. Rasul Paulus, Roh Kudus yang memintakan untuk menyatakannya di dalam firman Tuhan ini katakan dari awal sampai akhirnya nanti semua akan terpenuhi. Kita akan memperoleh janji-janji itu termasuk kehidupan yang kekal. Kita aminin dulu yang ini. Amin. Termasuk kehidupan kekal. Oh ngerti Pak Pendeta. Banget saya ngerti banget. Kehidupan kekal ngerti saya itu kan surga Pak Pendeta ya. Tapi kenapa kok banyak sekali orang-orang Kristen sekalipun yang dia duduk di dalam gereja. Tapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia percaya pada Tuhan. Ngerti gak yang saya maksud? Dia bilang saya mengerti rahasia itu. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya tingkah lakunya yang dia tunjukkan bukan hanya kepada dunia, bukan hanya kepada koleha, bukan hanya kepada istrinya atau di depan anaknya. Di hadapan Tuhan seakan-akan Tuhan itu kagak ada. Siapa di antara kita di sini gak usah angkat tangan yang berselingkuh? Maksud saya gak perlu keluar sama perempuan lain. Tapi hatinya ngelihat perempuan atau laki-laki lain pergi ke sana. Gak usah angkat tangan. Seakan-akan Tuhan kagak ada. Seakan-akan hidup ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Ngerti gak sih orang itu mengenai rahasia ini? Kita lihat selanjutnya. Apakah kita mengerti bahwa kalau sudah sampai waktunya nanti, Kristus adalah kepala kita. Kita dikumpulkan tadi kan, satu dengan yang lain. Kita dikumpulkan dengan Kristus, bukan? Yang jadi kepala Kristus, bukan kita. Bukan suami kita. Bukan bos kita. Yang menjadi kepala adalah Kristus. Bukan orang-orang yang kita idolakan. Entah bentuknya sebagai filsuf yang hebat. Yang kita ikutin, kita baca bukunya. Bukan itu yang akan jadi kepala kita nanti pada waktunya. Tapi Kristus. Ngerti gak sih kita itu? Oh ngerti Pak Pendeta. Pertanyaannya. Tapi kok kenapa banyak sekali bahkan anak-anak Tuhan yang punya ilah-ilah lain di dalam kehidupannya. Ngerti gak yang saya maksud dengan ilah-ilah lain? Oh enggak, saya enggak ada ilah-ilah lain Pak Pendeta. Coba aja datang ke rumah saya. Enggak ada itu yang namanya patung-patung. Coba aja datang ke tempat kerja saya. Bersih pokoknya saya cuma ada gambar Tuhan Yesus. Hatinya gimana? Hati si anak Tuhan ini seperti apa? Siapa yang dia junjung? Siapa yang dia junjung? Siapa yang dia puja? Siapa yang paling banyak menarik perhatian dia di dalam kehidupan dia? Kalau ada yang bukan Tuhan, itu namanya ilah-ilah lain. Artinya dia kagak ngerti rahasia Tuhan ini. Satu lagi, mengertikah kita bahwa hanya kabar baik yang tadi dikatakan tadi, penekanan tadi di Efesus 3 tadi, hanya kabar baik. Hanya Injil yang dimasukkan. Hanya firman Tuhan yang dapat membimbing kita untuk menghidupi rahasia Tuhan itu. Termasuk menghidupi kehidupan kekal nanti. Termasuk menghidupi kehidupan yang diberkati Tuhan hari ini. Mengertikah kita? Mengertikah bahwa hanya Injil, hanya firman Tuhan, hanya Alkitab yang bisa membawa kita dengan bantuan Roh Kudus? Ngerti Pak Pendeta? Saya ngerti banget itu. Tapi kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan dia remehkan, dia tidak ikuti, dia putar balik. Dia lunturkan. Kenapa itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan seakan-akan dia tidak tahu apa yang Tuhan maksudkan dengan rahasianya tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa sih artinya tadi untuk saya Pak Pendeta? Apa artinya untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak saya? Kalau Anda Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, tidak mengerti atau belum mengerti bahwa kita dipersatukan satu dengan yang lain nantinya. Sehingga kita masih membenci satu sama lain. Kalau kita
tidak mengerti bahwa kita akan dipersatukan dengan Kristus. Sehingga banyak yang masih rakus mengumpulkan harta dunia. Kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan akan memberikan janji-janjinya lengkap kepada kita. Sehingga banyak yang masih tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti bahwa Kristus adalah kepala. Sehingga kita masih menyembah ilah-ilah dunia yang lain. Kalau kita tidak mengerti bahwa firman Tuhanlah yang Tuhan mau pakai satu-satunya untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan sampaikan melalui rahasia ini. Sehingga kita meremehkan Injil. Atau lebih jelek lagi, gak mau baca Alkitab secara konsisten setiap hari. Maka tadi yang dikatakan Paulus, orang yang seperti itu tidak akan memperoleh janji Tuhan. Tidak akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan melalui Alkitabnya. Mengertikah kita itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya berdoa kita semua mengerti akan hal itu. Tapi kita jangan tutup mata. Banyak sekali loh orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mengerti mengenai rahasia ini. Bahkan kadang-kadang anak kita sendiri. Bahkan kadang-kadang istri kita atau suami kita sendiri nggak ngerti dia. Nah itulah ayat 5 tadi yang seperti dijelaskan Rasul Paulus. Hidupilah firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya untuk orang-orang yang belum mengerti yang ada di sekitar kita, bawalah mereka ke firman Tuhan. Istri kita sendiri masih kadang-kadang melenceng ke kiri, suami melenceng ke kanan, bawalah kembali kepada firman Tuhan. Itu ada di ayat 5 Efesus 3. Dan karena kita tahu hanya Roh Kudus yang menyatakan firman Tuhan itu sehingga berema, maka bawalah orang-orang itu di dalam doa. Kita harus doakan. Bukan hanya doakan, bawa dia masuk ke dalam doa. Doa bersama-sama. Sehingga mereka boleh akhirnya mengerti rahasia Tuhan ini dan menjadi bagian dari janji-janji yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mau gak kita melakukan itu? Rahasia itu tadi. Menurut kita itu milik kita sendiri, untuk kita nikmati sendiri, atau seperti yang barusan saya bilang tadi, bahwa orang untuk berdoa. Ajak dia ngelihat perjanjian lama, perjanjian baru. Baca firman Tuhan. Saya mengimani kita semua berpikir yang bagian kedua tadi. Bahwa kita akan bawa mereka berdoa, kita akan bawa mereka membaca firman Tuhan. Dengan itu saya katakan, saya mau bertanya. Jadi kita ngerti nggak rahasia Tuhan? Kalau mereka yang ngerti, mari angkat tangan. Waduh, gak ada yang angkat tangan. Percuma deh, 30 menit deh. Saya ulang lagi pertanyaannya, mungkin gak ngerti pertanyaannya. Selama tadi saya ngomongin tadi mengenai rahasia Tuhan, yang ngerti angkat tangan. Gitu dong, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Karena kita sudah mengerti, mari saya akan tutup dengan beberapa penerapan. Kita akan melihat penerapannya. Kita tahu kan peran Roh Kudus tadi kan, tanpa peran Roh Kudus tidak mungkin orang akan mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin akan menerima janji-janji Tuhan. Jadi penerapan pertama adalah berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Kalau saya ngomong berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus, bukan hanya kita yang berdoa. Tapi kita berdoa, kita ajak orang di sekitar kita berdoa, kita ajak orang yang belum kenal Tuhan Yesus berdoa, ngerti yang saya maksud? Seperti itu. Berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus dan pada saat kita berdoa tadi sebagai tubuh Yesus, didampingi dengan orang yang kemudian akan menjadi tubuh Yesus, artinya pada saat itu belum kenal dengan Tuhan Yesus, kita memohon Roh Kudus untuk membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya udah, Pak Pendeta, saya kan ke gereja setiap hari ikut pelayanan di sekolah minggu, di care group. Masa saya belum membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya? Benar? Benar seperti itu?
Kita tahu rahasia ini. Kalau sudah menerima maka kita tahu betul rahasia ini. Maka seperti yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu tadi. Sudah seperti itukah kita? Kalau belum, berdoalah tadi dan di dalam berdoa itu bertobatlah sekaligus. Penerapan kedua. Dengan bantuan Roh Kudus juga melalui doa, bacalah dan mengertilah Alkitab, firman Tuhan. Kita harus membaca secara konsisten setiap hari. Kalau kita ngikutin buku Ulangan, bahkan bayi-bayi yang baru lahir sekalipun, gak ada yang mikir kan, bayi-bayi yang baru lahir sekalipun harus ada hubungannya dengan firman Tuhan. Si ayah, si ibu harus membisikkan firman Tuhan itu ke telinganya. Siapa punya teori itu Pak Pendeta? Ada di kitab Ulangan. Ada pertanyaan, mari kita ngumpul di care group, kita bicarakan. Anak-anak kita diomongin firman Tuhan, lari main HP. Ya kan? Banyak yang begitu kan? Anak-anak istri kita dibilangin firman Tuhan, lari main HP. Stopkah kita? Berhentikah kita? Enggak. Dikatakan, bacalah dan mengertilah firman Tuhan. Dia mau main HP. Dia mau lari dari kita. Kejar terus. Kita kejar terus. Kita ngomong firman Tuhan. Kita, kalau istilah care group kita adalah baranya. Apinya firman Tuhan itu dijaga. Cara menjaganya hanya satu cara. Terus secara konsisten masukin firman Tuhan. Di meja makan, bicarakan firman Tuhan. Lagi ngumpul-ngumpul nonton TV, omongin firman Tuhan. Pokoknya terus firman Tuhan masuk. Jangan berhenti-berhenti dengan firman Tuhan. Meskipun kita dianggap gak cool kayak, kita dianggap wah ini kolot ini orang tua ini. Terus firman Tuhan masuk terus. Dan jangan menyerah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Karena di belakang firman Tuhan itulah Roh Kudus bekerja, amin. Satu lagi. Kalau kita tadi sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah selalu membaca dan mengerti firman Tuhan. Maka yang satu lagi ini, lakukanlah Injil, lakukanlah firman Tuhan itu seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang seperti kita bilang ke anak kita, yang seperti kita bilang ke istri kita. Tadi barusan kita dengarkan bersama-sama kitab Ulangan mengatakan katakanlah terus kepada anak kita. Katakanlah terus kepada istri kita. Katakanlah terus kepada suami kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, coba bayangkan kita katakan terus tapi kita enggak lakukan firman itu sendiri. Kita katakan kepada anak kita, kamu jangan bersaksi dusta. Kita bohong ke istri kita, kita bohong ke suami kita. Jadi lakukan apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan yang kita baca, dari firman Tuhan yang sudah mengerti tadi. Amin. Saya akan menutup dengan ini. Rahasia Tuhan yang Dia rencanakan sudah jelas banget. Pertanyaan penutup saya adalah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan rahasia Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita itu? Apa yang terjadi, Alex, dengan rahasia Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pada kita? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita pergi keluar sana, kita ngomongin rahasia ini, masih banyak sekali orang yang gak tahu rahasia ini, tapi kita tahu. Dan itu Rasul Paulus bilang adalah berkat dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan rahasia Tuhan yang sekarang ini kita tahu, kita sudah dipercaya. Saya gak tahu untuk Bapak A di sini, apa yang dia lakukan dengan rahasia Tuhan itu. Untuk Ibu C di sini, apa yang dia lakukan dengan rahasia Tuhan yang sudah dikasih tahu Tuhan melalui firman Tuhan, melalui khotbah pendeta, melalui pembicaraan di care group. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi yang saya tahu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah di Efesus 3 ayat 3 yang kita baca tadi, Allah mengungkapkan rahasia rencananya dan memberitahukannya kepada saya. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya rahasianya diungkapkan. Supaya rahasianya diberitahukan. Supaya firman Tuhan
Di mana rahasia itu diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Diberitakan. Itu yang Tuhan mau. Saya nggak tahu Bapak A tadi apa yang dia bikin dengan rahasianya. Yang saya tahu Tuhan mau itu diungkapkan. Tuhan mau itu diberitakan. Tuhan mau firman Tuhan disebarkan sebanyak mungkin ke sebanyak orang. Di ayat 5. Masih Efesus 3. Di situ dikatakan, dahulu rahasia itu tidak pernah diberitahukan kepada manusia. Tetapi sekarang Roh Allah sudah menyatakannya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Bapak A, oleh Ibu C. Tapi saya tahu Tuhan mau rahasia itu dinyatakan. Amin. Dinyatakan. Bukan disimpan-simpan. Bukan dipakai untuk sesuatu yang merupakan kesombongan, kesolehan kita. Tapi dinyatakan, dibagikan. Nah, saya akan menutup dengan pernyataan terakhir dari ayat ini oleh Rasul Paulus. Biasanya orang senang. Firman Tuhan dinyatakan. Roh Kudus Allah yang menyatakan firman Tuhan itu. Artinya Roh Kudus Allah yang memberitakan firman Tuhan itu. Bukan manusia. Pada tepuk tangan semua. Terima kasih Pak Pendeta untuk statement yang terakhir itu. Artinya bukan saya yang menyatakan. Bukan istri saya yang. Bukan ini. Gak perlu saya ngomong anak saya. Kan Roh Kudus. Firman Tuhan bilang Roh Kudus. Coba saya lihat. Roh Allah sudah menyatakannya kepada rasul-rasul. Oh betul. Roh Kudus yang menyatakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya dikasih Tuhan Yesus. Pertanyaan terakhir. Di manakah Roh Kudus Allah hari ini? Di manakah Roh Kudus Tuhan Yesus pada hari ini? Ya, ada di dalam kita masing-masing. Ada, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ada di dalam saya. Ada di dalam Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di ruangan ini. Yang sama-sama sedang memuliakan Tuhan. Dan ada di Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini melalui YouTube. Roh Kudus ada di situ. Benar Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran Tuhan itu. Yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yang akan memberitakan Injil. Benar Roh Kudus itulah yang akan melakukan. Tapi dia ada di dalam kita. Dia pakai kita untuk buka mulut. Dia pakai kita untuk berjalan menuju ke rumah atau ke tempat-tempat orang-orang yang perlu mendengar rahasia Tuhan ini. Amin. Bagaimana? Kalau kita bersama-sama mengamini seperti yang saya dengar tadi. Sudahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah itu yang Roh Kudus bimbing kita untuk lakukan? Sudahkah kita berbicara ke tetangga di sebelah kita? Siapa Tuhan itu? Janji-janji Tuhan? Bagaimana Tuhan akan mempersatukan kita? Sudahkah? Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Oh Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Engkau tidak tinggalkan kami. Di dalam kami boleh mengetahui rahasia rencanamu Bapa di surga. Sungguh indah rencanamu. Dan bagaimana keterlibatan Roh Kudus-Mu di dalam rencanamu. Yang engkau letakkan di dalam kehidupan kami. Sungguh memberikan semangat yang luar biasa kepada kami Bapa. Karena Roh Kudus-Mu lah yang akan bekerja. Dan sungguh dengan rendah hati kami bersyukur. Engkau pakai kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, Engkau pakai kami untuk menyampaikan rahasiamu itu Bapa. Oh Bapa, saat ini juga hamba-Mu memohon urapan dari Roh Kudus-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini juga. Urapi mereka Bapa.
Kalau hati mereka masih ragu-ragu, buatlah mereka yakin Bapa. Kalau kaki mereka mau melangkah agak lemes, kuatkan kaki itu Bapa sehingga mereka boleh melangkah ke tempat-tempat di mana rahasiamu masih perlu dilakukan lagi. Kalau mereka melihat anak mereka sendiri, mereka terlalu sayang pada anak-anaknya sehingga mereka tidak mau ngomongin firman Tuhan, takut kalau anak yang tersinggung. Buatlah hati si ayah ini, si ibu ini untuk menjadi sanggup menyampaikan firman-Mu Bapa. Karena Engkau tunjukkan kepada kami, hanya itulah satu-satunya jalan dengan menyampaikan firman-Mu. Dengan itu rahasiamu akan menjadi berkat. Baik bagi anak-anak-Mu, keluarga-keluarga di gerejamu, kelompok kecil, care group, sekolah minggu di gerejamu, bahkan di gerejamu, bahkan di dunia di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Hanya urapan-Mu lah yang kami mohon saat ini melalui doa ini. Hanya urapan-Mu. Urapan-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan. Semua yang percaya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.